beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kriteria wanita ideal menurut standar Al-Qur'an dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana cara berkeluarga yang baik, lalu Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salehah. Siapakah itu? Qanitatun adalah wanita yang qanitah. Qanitah artinya apa? Taat kepada Allah. Hafizatun lil ghaibi, yang dia bisa menjaga lil ghaibi ketika suaminya dalam kondisi gaib. Suaminya dalam kondisi gaib artinya tidak ada di rumah. Bima hafizallah, terhadap sesuatu yang Allah perintahkan untuk dijaga. Ini salah satu di antara cuplikan dalam Al-Quran yang menyebutkan karakter seorang wanita yang salihah. Allah sendiri yang menyebutkan seperti apakah karakter wanita yang salihah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang dia taat. Dan yang kedua, dia bisa menjaga rahasia, menjaga rumah tangganya, menjaga harta yang ada di rumahnya, menjaga anak-anaknya, menjaga kehormatannya. Bima hafizallah, dan apapun yang Allah perintahkan untuk dijaga. Lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada di rumah. Yang pertama, qanitat. Sifat ini adalah sifat yang melekat pada wanita salihah. Disebut sebagai wanita yang qanitah adalah wanita yang dia menjaga ibadah kepada Allah dan dia taat kepada suaminya, sehingga dia menyeimbangkan tugas dia sebagai seorang hamba Allah dan tugas dia sebagai seorang istri. Sebagai hamba Allah, dia punya kewajiban untuk menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat tepat waktu, menutup aurat, dan aneka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan puasa dan seterusnya. Inilah wanita qanitah. Sehingga dia tidak malas ketika melaksanakan ibadah, bukan tipe wanita yang ketika sholat diolor-olor, cari waktu yang paling mundur. Kan saya nggak wajib sholat berjamaah di masjid. Betul, tapi Anda punya tugas untuk melaksanakan sholat tepat waktu, meskipun tidak melaksanakannya di masjid. Kemudian karakter yang kedua adalah hafizatun, dia menjaga apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Apa saja itu? Meliputi menjaga kehormatannya. Sehingga ketika suaminya di rumah maupun suaminya ketika tidak di rumah, dia tetap menjaga auratnya dengan baik. Terlebih ketika suaminya tidak di rumah, dia bukan tipe wanita yang suka keloyongan, jalan-jalan, shopping, habis itu healing, terus mancing. Nah, bukan yang kayak gini, ya. Tapi dia lebih banyak apa? Diam di rumah. Lalu apalagi Pak? Menjaga harta yang dimiliki oleh suaminya, sehingga dia tidak mudah untuk kemudian membelanjakan harta itu tanpa izin suaminya. Jangan kemudian tiba-tiba paket, nah, suaminya nggak ngerti, kok tiba-tiba ada paket datang. Itu kalau pakai duit pribadi nggak apa-apa. Tapi kalau pakai duit suaminya, terus gimana itu Pak kalau pakai duit suaminya? Ya nanti harus minta kerelaan dari suaminya. Suaminya nggak ngerti, tiba-tiba datang paket. Belanja di mana? Di marketplace. Dan sekarang kan hiburan terbaru bagi orang kan, buka HP yang paling sering dibuka itu apa Pak? Marketplace, lihat barang. Karena orang itu punya karakter seneng lihat barang. Kalau ada kajian, kemudian di sebelah kajian ada bazar, itu Masya Allah, orang kadang keliling-keliling. Padahal nggak belanja Pak, ngapain? Cuma lihat barang. Lihat barang itu seneng. Kalau dulu lihat barang datang ke pasar, datang ke bazar. Sekarang lihat barang sambil tiduran.
kemudian scroll di marketplace, kalau nanti ada barang yang bagus, yang unik, masuk ke keranjang. Cari-cari lagi, ada bagus, unik, murah, masuk lagi ke keranjang, masuk lagi ke keranjang. Coba dicek Pak, HP-nya istrinya. Nanti keranjangnya penuh dengan barang Pak, meskipun belum tentu dibeli. Betul seperti itu Pak? Mandok Pak ya, betul Pak? Sahih ya, Masya Allah. Nanti coba dicek ya. Subhanallah, itulah kebiasaan yang terjadi di sekitar kita. Sehingga Allah perintahkan, dan ini nggak mudah ya, menjaga harta suami ketika suaminya tidak ada. Saya mau tanya, biasanya kalau ibu-ibu ada yang nyuci ya, nyuci baju suami, sebelum dicuci diapain dulu Pak? Masya Allah, screening dulu ya. Dilakukanlah screening. Sudah nemu duit di situ 5.000, 10.000. Kalau nemu duit seperti ini 5.000, 10.000, masuk kantong pribadi. Nggak lapor suaminya. Kenapa? Karena kecil ya. Baik, yang bagus gimana Pak? Bapak Ibu kalau nemu duit, atau ibu-ibu kalau nemu duit seperti itu 10.000, 5.000 ya, sampaikan, Bang, saya kemarin nemu duit 5.000, nemu duit 10.000 ya. Itu kalau mau jadi milik pribadi izin suaminya. Tapi kalau nanti nemu 50.000, 100.000 nggak usah izin ya. Tayyib, jaga harta suami dengan baik, sehingga jangan digunakan kecuali atas seizin suaminya. Perlu diperhatikan, tidak ada istilah bahwa milik suami otomatis milik istri. Itu tidak ada. Karena kepemilikan dalam Islam itu dijaga, sehingga harta suami adalah milik suami, dan istri tidak berhak terhadap harta suami kecuali atas izin yang diberikan oleh syariat. Dan izin yang diberikan oleh syariat terjadinya perpindahan harta dari suami ke istri adalah nafkah. Dan nafkah itu ukurannya adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok bagi seorang istri agar dia bisa hidup normal. Maka kalau lebih dari itu gimana Pak? Kalau lebih dari itu statusnya sebagai hibah. Dan hibah itu harus ada akad yang disampaikan oleh sang suami. Sehingga tidak ada istilah harta suami adalah harta istri, harta istri hanya milik istri saja. Teori seperti ini nggak benar ya. Yang benar gimana? Harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Apa dalilnya? Bahwa harta suami itu dijaga dan tidak boleh dilanggar. Dalilnya adalah ayat yang menyebutkan tentang jatah warisan. Kalau seorang lelaki itu mati, maka istrinya dapat jatah warisan berapa? Berapa Pak? Jika suami punya anak, maka istri mendapatkan warisan 1/8. Kalau suami tidak punya anak, maka istri mendapatkan warisan 1/4. Andaikan teori tadi berlaku bahwa harta suami sama dengan harta istri, maka begitu suami mati, selanjutnya pemilik berikutnya adalah istrinya. Tapi teori itu ternyata tidak sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran tetap membatasi. Suami mati, istri hanya mendapatkan kalau nggak 1/4, 1/8. Itu bukti bahwasanya tidak ada istilah harta suami adalah harta istri atau sebaliknya. Baik. Lalu kapan istri berhak mendapatkan harta itu? Para ulama mengatakan perpindahan harta dari suami ke istri hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, nafkah yang ini sesuai dengan kebutuhan pokok normal untuk masing-masing wanita yang tinggal di daerahnya. Yang kedua adalah hibah atau hadiah, dan pemberian ini harus ada akad dari pemilik sebelumnya. Yang ketiga adalah warisan, dan ini harus nunggu suaminya mati dulu kan gitu, baru bisa dia mendapatkan warisan. Tayyib. Oleh karena itu kalau lebih dari itu, hukum asalnya adalah milik suaminya. Sehingga kalau istri menggunakan harta suaminya, maka dia harus izin suaminya jika di luar nafkah atau hibah atau warisan. Tayyib.
hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Lalu apalagi yang harus dijaga, yang Allah perintahkan untuk dijaga? Berikutnya yang wajib untuk dijaga adalah dia menjaga kehormatannya dan menjaga anak keturunannya. Sehingga dia tidak diperbolehkan ya untuk kemudian bertindak jahat kepada anak-anaknya, atau misalnya dia tidak mendidik dengan baik anak-anaknya ketika suaminya tidak ada di rumah. Tapi dia harus berusaha untuk menjaga agar anaknya tetap baik meskipun suaminya tidak ada di rumah. Itu semuanya adalah bagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Sebenarnya teori semacam ini, ilmu semacam ini barangkali sudah sangat sering kita terima. Tidak hanya sekali ini, berkali-kali dalam forum kajian. Cuman ilmu itu perlu diulang. Tujuannya apa? Agar motivasi itu selalu diingatkan kembali, refresh terus. Orang akhirnya tertata dan dia akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Selanjutnya, sifat berikutnya berkaitan dengan wanita muslimah yang ideal. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an adalah keterangan yang disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 33. Boleh dibuka mushaf surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allaha wa rasulahu innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah kalian. Jangan hobi jalan-jalan, jangan hobi keluar rumah. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan itulah bagian dari sifat wanita yang salihah. Dia lebih banyak untuk tinggal di dalam rumah daripada aktivitas di luar rumah. Makanya jamaah dimulakan Allah, bagian dari hikmah kenapa lelaki itu diperintahkan untuk bekerja, punya tanggung jawab yang lebih bagi wanita, karena lelaki diizinkan untuk keluar rumah, diperbolehkan untuk keluar rumah. Beda dengan wanita. Wanita itu dibatasi. Sehingga syariat memerintahkan wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah kalian. Istri Nabi SAW yang beliau nikahi pasca wafatnya Khadijah, siapa namanya? Istri Rasulullah SAW yang dinikahi pasca wafatnya Khadijah, siapa namanya? Dapat hadiah nanti yang bisa jawab. Ada cara jawabnya gimana? Ada mikrofon di sana? Ada ya? Ada mikrofon, baik. Silakan bagi yang mau jawab. Siapa nama istri Rasulullah SAW yang dinikahi oleh Nabi SAW setelah Khadijah wafat? Bismillah Ummu Salamah. Ummu Salamah, bukan ya? Kurang tepat, Masya Allah. Siapa nama istri Rasulullah SAW yang dinikahi pasca wafatnya Khadijah? Saudah dan Aisyah. Yang lebih tepat radhiyallahu anha. Yang mana istrinya? Saudah, Aisyah atau radhiyallahu anha? Saudah dan Aisyah. Istrinya adalah yang lebih tepat pasca wafatnya Khadijah, beliau menikah dengan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Masya Allah, dapat hadiah ya. Kelas berapa? Adiknya kelas berapa? Kelas 3 SD. Masya Allah. Yang bisiki kelas berapa? Dapat hadiah. Hadiah sudah diantarkan ya. Masya Allah. Baik. Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW wafat,
beliau sama sekali tidak pernah keluar rumah sampai jenazahnya dikeluarkan dari rumahnya. Kita ulang ya. Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Setelah wafatnya Nabi SAW, beliau sama sekali tidak pernah keluar rumah sampai akhirnya jenazahnya yang dikeluarkan dari rumah. Artinya apa, Pak? Sampai meninggal dunia. Karena beliau melaksanakan perintah Allah Ta'ala, wa qarna fi buyutikunna. Tinggallah kamu di rumah kalian. Sehingga tetaplah tinggal di rumah kalian, dan itu tugas para wanita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sering keluar rumah. Kejadian yang pernah ada pada peristiwa perang Jamal. Perang Jamal itu perang antara siapa dengan siapa? Perang Jamal. Ada yang tahu? Kejadian yang pernah terjadi pada peristiwa perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dengan Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Aisyah. Jadi ada dua kubu kaum muslimin karena mereka berbeda ijtihad sampai terjadi peperangan. Yang satu Ali bin Abi Thalib, yang satunya dipimpin oleh Abdullah bin Zubair bin Awam, kemudian Talha bin Ubaidillah dan Aisyah. Dan di tengah mereka juga ada Abdullah bin Zubair. Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa perang Jamal itu sampai akhirnya terjadi pertumpahan darah dan Talha meninggal, kemudian Zubair bin Awam juga meninggal radhiyallahu anhuma. Lalu perang usai, Ali bin Abi Thalib mengantarkan Aisyah kembali ke Madinah. Bagaimana cara beliau mengantarkan Aisyah kembali ke Madinah? Beliau mengutus 30 orang yang pandai berkuda, muqanna'in, yang semuanya menggunakan kina menutup wajahnya sehingga yang terlihat cuma matanya. Diantarkan dari tempat kejadian perang Jamal menuju Madinah, dan semuanya muqanna'in, menutup wajahnya. Sampai akhirnya ketika tiba di Madinah, Aisyah diantarkan sampai rumahnya, dan ternyata 30 orang yang berkuda ini semuanya wanita. Ali radhiyallahu anha sangat menghormati Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah, sehingga beliau tidak ingin ada lelaki dalam rombongan itu. Tayyib. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika teringat firman Allah wa qarna fi buyutikunna, beliau itu menangis. Beliau menangis karena Allah perintahkan agar wanita itu tetap tinggal di rumah. Kenapa? Kemarin sempat salah beristihad sampai akhirnya beliau ikut serta dalam pasukan yang mendatangi daerah Irak untuk kemudian melakukan ketegangan dengan Ali bin Abi Thalib. Aisyah itu menangis ketika mengingat peristiwa perang Jamal dan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah tinggal kalian di rumah kalian dan jangan melakukan tabarruj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian melakukan tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah masa silam. Apa sih yang dimaksud dengan tabarruj? Tabarruj artinya pamer kecantikan. Dan masyarakat jahiliyah di masa silam punya karakter seperti ini. Dia pamer kecantikannya, pamer sanggul rambutnya, pamer apalagi pakaiannya, dan seterusnya. Nabi SAW menyebutkan karakter wanita jahiliyah semacam ini. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua jenis penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, rajulun ma'ahu siyat yadribu bihan nas. Ada orang yang kemana-mana membawa alat pukul yang dipakai untuk memukuli banyak orang. Dan tafsirnya apa? Imam, pemimpin yang zalim. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita yang kasiyatun ariyat,
berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Apa yang dimaksud berpakaian tapi hakikatnya telanjang? Dia berpakaian tapi auratnya ditampakkan. Dia pakaian tapi kemudian lengannya dibuka. Dia berpakaian tapi betisnya kelihatan, leher ke atas kelihatan, apalagi yang lebih dari itu. Disebut oleh Rasulullah SAW sebagai kasiyatun ariyat. Berpakaian tapi hakikatnya apa? Telanjang. Ma'ilatun mumilatun, suka megal-megal di depan lelaki. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di kepalanya ada punuk seperti punuk onta yang megal-megal. Nah, karena dia pakai apa? Konde. Nah, dia pakai sanggul. Sehingga praktek seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Apalagi ketika itu adalah rambut palsu yang disambung dengan rambut aslinya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan ancamannya, la yajidna rihal jannah, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Dia tidak akan masuk surga dan tidak akan menjumpai baunya surga. Wa in kana rihuha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal aroma surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Kadang ada toko minyak wangi, kita bisa mencium dari jarak sekian meter. Surga, harumnya surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Kalau orang ini tidak diizinkan untuk mencium bau surga, berarti artinya apa, Pak? Dia dijauhkan dari surga. Waliyadzubillah. Makanya hati-hati dengan urusan pakaian ya. Sebab ketika kita disyariatkan atau ibu-ibu disyariatkan untuk berpakaian yang islami, maka hindari semaksimal mungkin pakaian-pakaian yang tidak syar'i, berpakaian tapi masih menampakkan auratnya. Tayyib. Dan itulah bentuk tabarruj, sebagaimana tabarruj yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Pamer kecantikan di hadapan umum sebagaimana layaknya orang jahiliyah di masa silam. Sifat berikutnya adalah wa aqimnas shalah. Tegakkan salat. Wa atinaz zakah, tunaikan zakat, wa ati'nallaha wa rasulah, dan taati Allah dan Rasulnya. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW dalam hadis dari Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dkhulil jannah min ayyi babil jannah syi'ti min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita itu menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya, maka akan disampaikan kepadanya, silahkan Anda mau masuk surga dari pintu manapun. Masya Allah. Anda bisa lihat di sini, Bapak Ibu yang kami hormati, ibadahnya wanita itu adalah ibadah yang berada di mana, Pak? Di dalam rumah. Poin yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, mentaati suami. Ini ibadah di mana? Di mall atau di pantai? Di rumah. Ini adalah ibadah di rumah. Siapa yang melaksanakan ibadah seperti ini, kata Nabi SAW, qila laha dkhulil jannah, maka dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun yang kamu inginkan. Masya Allah. Makanya berbeda dengan lelaki. Kalau kita diminta dan diminta untuk mempertimbangkan ya, sebenarnya siapa sih yang lebih sibuk dan lebih banyak tugasnya, suami atau istri, Pak? Istri ya. Apa saja, Pak? Banyak ya. Mencuci, nyuci piring, ngepel, masak, terus apa lagi?
ngurus anak, nyetrika, ngurus suami. Sebenarnya suami juga banyak ya. Bantu nyuci piring, bantu ngepel, bantu masak, bantu ngurus anak ya. Lama-lama jadi pembantu. Betul nggak Pak? Hah? Di sini Anda bantu nggak? Tidak. Kecuali di Bali berarti. Masya Allah. Baik. Kalaupun itu semuanya dikerjakan, semuanya adalah aktivitas yang berada di dalam rumah. Sehingga wanita untuk mendapatkan surga tidak dituntut dalam syariat melakukan aktivitas yang harus keluar rumah. Beda dengan lelaki. Lelaki punya tanggung jawab untuk bekerja. Lelaki punya tanggung jawab untuk sholat berjamaah. Lelaki punya tanggung jawab untuk ikut Jumatan. Lelaki punya tanggung jawab untuk jihad apabila ada aktivitas jihad. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yakhtur bi balihi ay yaghzuwa, mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang mati dan dia tidak pernah berperang atau tidak terbesit dalam hatinya punya keinginan untuk berperang. Berperang dalam arti untuk berjihad, maka dia mati dengan membawa salah satu cabang kemunafikan. Sehingga itu kewajiban lelaki. Perempuan tidak ada Pak tugas seperti ini. Makanya kalau diperhitungkan, yang lebih berat tanggung jawabnya ada pada lelaki. Kalaupun meskipun yang lebih sibuk bisa jadi adalah ibu-ibu yang ada di rumah. Oleh karena itu tolong suaminya berbaik hati membantu ibu-ibu dalam melakukan aktivitas di rumah. Tadi apa saja tugas suami? Tolong dicatat. Membantu nyuci piring, membantu ngepel. Siap insya Allah? Gimana? Yang keluarga muda siap nggak Mas? Hah? Jangan cuma senyum-senyum aja Mas. Rutinitas, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi telah kita jelaskan bagaimana karakter wanita salihah menurut Al-Quran, berikutnya adalah karakter wanita salihah menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qila ya Rasulullah," ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nisa'i khairun?" Ya Rasulullah, wanita seperti apakah yang terbaik? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allati tusirruhu idza nadhara ilai wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la fi malihi bima yaqra." Hadis riwayat Ahmad dan status hadis ini hasan. Nabi SAW ditanya, wanita seperti apakah ya Rasulullah wanita yang terbaik itu? Jawab Nabi SAW, alladzi tusirruhu idza nadhara ilai. Wanita yang membahagiakan suaminya ketika suaminya melihat ke arahnya. Sehingga kalau suami lihat ke istrinya, suami ini merasa ayem, adem, ya? Merasa tenang, nyaman. Sebabnya apa Pak? Karena istrinya saat dilihat menampakkan wajah penuh dengan sumringah, senyum, gembira, ya. Dan bahkan ditambahi dengan dandanan sehingga suaminya merasa nyaman, ya. Wajah cantik, tapi ketika disawang dilihat oleh suaminya apa? Ada bahasa mencucu di sini, Masya Allah. Ya. Merengut, ya. Becucu, menampakkan wajah marah, kira-kira gimana? Senep. Masya Allah. Ini yang jawab Pak Farid loh ya. Tentu suami akan merasa nggak nyaman, senep dia. Wah, saya datang-datang kok tiba-tiba kamu kayak gini, kenapa? Kamu nggak bawa amplop? Masya Allah. Jangan kayak gitu ya. Abang datang bawa uang disayang, kalau pulang nggak bawa uang, nggak dipandang. Ditendang atau nggak dipandang? Bukan kayak gitu.
Baik. Sehingga kata Rasulullah SAW, karakter pertama ketika seorang wanita itu bisa menjadi wanita yang terbaik, wanita pilihan adalah saat dipandang menyenangkan. Maka jangan sampai ibu-ibu ketika suaminya datang belum persiapan, ya. Dan itulah rahasia kenapa Rasulullah SAW melarang orang di masa silam jangan pulang safar malam hari. Kenapa Pak? Pulang safar nggak boleh malam. Kita biasanya pulang safar malam hari. Dulu di zaman Nabi SAW beliau melarang. Kenapa nggak boleh pulang safar malam hari? Karena yang di rumah belum persiapan. Makanya para sahabat ketika melakukan safar kok mau pulang, jika tibanya malam hari, mereka itu nginep dulu di luar. Di kampung mana begitu mereka bikin tenda di situ, nginep dulu di situ, baru siang harinya mereka menuju Madinah. Karena model orang di masa silam, informasi itu sampai ketika kelihatan, oh ada rombongan. Itu adalah rombongan safar, suami saya ada di sana. Itu langsung persiapan, Pak. Rumahnya diresiki, badannya diresiki, aktivitasnya semuanya ditata dengan rapi agar ketika suaminya datang merasa senang dan bahagia. Jangan sampai ketika suaminya datang mambu remason, apalagi mambu terasi, ya. Tapi semuanya sudah dipersiapkan. Itu dulu. Apakah larangan ini berlaku sampai sekarang? Jawabannya tidak. Larangan ini ada sababun wurudnya. Sehingga kalau sekarang kan bisa kirim WA dulu kan, insya Allah nanti saya pulang jam sekian. Atau jadwal suami istrinya sudah tahu, nanti kurang lebih akan tiba di rumah jam sekian. Sehingga sang istri sudah bisa persiapan. Kalau dulu enggak tahu, Pak. Orang baru bisa kirim pesan atau informasi itu datang ketika rombongan safar itu datang di siang hari. Kelihatan dari jauh, oh rombongan safar sudah mau datang. Mereka langsung persiapan. Itu aktivitas di masa silam. Tayyib. Wa tuti'uhu idza amar. Dan sang istri ini mentaati suaminya ketika suaminya menyuruh, ketika suaminya memerintahkan. Mohon diperhatikan. Seorang istri taat kepada suami bukan karena alasan suaminya menguntungkan dirinya, tapi karena alasan ini adalah perintah Rabb-nya. Di saat itulah ketaatan seorang istri kepada suami bernilai pahala. Makanya jangan sampai terjadi, ya. Kalau suaminya rizkinya lagi lancar, taatnya lancar. Kalau rizkinya lagi seret, yang terjadi apa, Pak? Ikut seret. Nggak boleh kayak gitu. Anda taat kepada suami bukan karena suami ini memberikan kebaikan dalam berupa materi, tapi Anda taat karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam posisi ketika wanita itu tidak sanggup mentaati suaminya, karena sebab apapun Islam mengizinkan untuk melakukan apa? Khulu', gugat cerai. Seperti kejadian khulu' yang pertama kali terjadi di zaman Nabi SAW. Itu khulu' yang terjadi pada keluarganya siapa? Khulu' yang terjadi di zaman Nabi SAW pertama kali, khulu' yang terjadi pada keluarganya siapa? Ada yang bisa jawab? Terjadi pada keluarganya? Baik, sedang googling, ya. Baik, kita tunggu. Bismillah, Sabit bin Qais. Alhamdulillah dapat hadiah, ya. Di sini baik. Sabit bin Qais bin Syammas. Masya Allah, ensiklopedi doa dan dzikir. Tebel itu ya bukunya. Khulu' yang pertama terjadi di zaman Nabi SAW adalah khulu' pada keluarganya Sabit bin Qais bin Syammas. Kenapa istrinya khulu', Pak? Kenapa istrinya khulu'? Karena mukanya Sabit itu di bawah rata-rata. Fisiknya Sabit bin Qais itu di bawah rata-rata. Jadi ceritanya begini. Saat Sabit bin Qais ini berjalan bersama para sahabat,
istrinya ngelirik dari pintu. Beliau melihat, sang istri ini melihat, si wanita ini melihat. Thabit jejer sama teman-temannya. Yang paling gak enak dipandang itu Thabit. Dan istrinya gak sanggup, gak kuat dengan situasi seperti itu, sampai akhirnya datang kepada Nabi SAW. Dan beliau menyampaikan, ya Rasulullah, saya tidak mencacat akhlaknya Thabit. Saya tidak mencacat bagaimana solehnya Thabit. Tapi saya khawatir dan takut kepada Allah ketika saya kufur karena tidak bisa bersyukur terhadap Thabit, tidak bisa berterima kasih kepada Thabit. Sehingga khawatir karena gara-gara itu pelayanan dia kepada suaminya, khawatir nanti gak maksimal. Akhirnya malah banyak mengecewakan suaminya. Sebab rasa cintanya itu langsung bleret turun, Pak. Disebabkan ketika si istri ini membandingkan muka suaminya dengan kawan-kawannya. Akhirnya beliau gugat cerai. Dan itu peristiwa gugat cerai pertama. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada istrinya Thabit, apakah kamu bersedia untuk mengembalikan kebunnya Thabit? Si wanita ini mengatakan siap. Akhirnya dikembalikan. Subhanallah. Kebun ini apa? Mahar. Sehingga wanita dulu ketika dinikahi, kebunnya atau maharnya itu berupa tanah atau kebun. Ada di zaman sekarang? Gak sanggup ya? Masya Allah. Tayyib. Makanya ketika istrinya Thabit ini mau mengundurkan diri gugat cerai, Nabi SAW meminta agar mengembalikan maharnya berupa kebun. Dan itulah karakter wanita yang baik. Jadi kalau dia nggak sanggup, dia menyampaikan kepada pemimpin bahwa kami nggak sanggup untuk taat, kita sudah nggak sanggup lagi untuk bersatu, saya mohon izin, nggak kuat saya bersama suami saya mohon izin untuk mundur. Izin mundur dari pernikahan itu melalui proses yang disebut dengan khulu, sehingga wanita ini punya hak untuk khulu. Selanjutnya sifat yang ketiga, kata Nabi SAW, wala tukhalifuhu fi nafsiha. Wala tukhalifuhu fi nafsiha. Dan dia tidak menyalahi suaminya fi nafsiha, terhadap dirinya. Maksudnya gimana Pak? Tidak menyalahi suaminya terhadap dirinya. Dirinya maksudnya diri istrinya. Nafsiha, hanya kembali ke istrinya. Maksudnya begini. Terkadang yang namanya lelaki itu menghendaki istrinya punya penampilan tertentu. Kamu rambutmu mbok yang keriting. Nah, nanti setelah keriting disuruh lurus. Habis lurus disuruh keriting lagi. Atau misalnya minta kamu yang seperti ini kan. Kadang ada suami yang seperti itu, ya. Bahkan sampai misalnya warna baju saja itu suami yang milih. Kalau di rumah ya pakaiannya kayak gini, mana? Suami yang milih. Rasulullah SAW melarang wala tukhalifuhu fi nafsiha, dan jangan menyalahi suaminya fi nafsiha, terhadap dirinya. Sehingga ikuti saja, misalnya suami pingin saya dandan seperti ini, kadang pakai adat Jawa, terus balik pakai adat Bali, setelah itu ganti lagi adat Lombok, ke timur terus sampai Papua. Kamu harus ganti dandanannya ketika di rumah, ganti-ganti kan. Baik. Kalau misalnya ada seperti itu dalam sebuah keluarga, Nabi SAW minta si wanita jangan menyalahi suaminya. Gimana Pak? Mau dipraktekkan kayak gitu Pak? Hah? Ganti istri. Kok bisa? Kenapa? Bukan ganti istri Pak, ganti penampilan. Bukan orangnya yang diganti ya, tapi kostumnya yang diganti. Baik. Ini Pak Farid yang ngomong ya. Taib jamaah. Jadi Masya Allah, sampai seperti itu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Dan itu kan terwujud rasa cinta antara suami dan istri, sehingga suasana keluarga itu tidak hambar. Kok penampilannya ini terus toh? Kalau penampilannya kayak gitu terus, lama-lama gimana Bang? Bosan ya? Nah ini yang bosan yang Pak Dirimin ini bosan. Maka sesekali perlu ganti warna,
ganti aroma parfum dan seterusnya. Sampai di bagian itu. Dan yang lelaki gimana Pak? Yang lelaki juga diminta untuk melakukan hal yang sama. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, inni uhibbu an atazayyana laha kama uhibbu an tatazayyana li. Saya itu senang berhias untuk istriku sebagaimana istriku senang sebagaimana aku senang ketika istriku berhias untukku. Sehingga sang suami juga mengimbangi. Makanya kalau istrinya pesan, "Bang, untuk hari ini kostumnya kostum Jawa." Terus besok ganti kostum mana lagi? Dayak misalnya. Beda-beda kostum. Pernah kayak gitu Pak? Belum? Hah? Enggak pernah? Enggak pernah. Mahal ya nanti ya. Mau dicoba Pak? Pulangnya habis ini mau dicoba. Masya Allah. Iya. Baik. Suasana seperti itu bisa jadi akan membuat suasana keluarga jadi lebih hangat ya. Jadi orang itu dalam berkeluarga tidak bosan ya. Baik, dan itulah yang terjadi ketika di surga. Subhanallah. Di surga ada pasar, Pak. Di surga ada pasar. Ada apa sih di pasar surga? Pasar surga dalam hadis riwayat Muslim. Salah satu di antara kenikmatan yang disediakan oleh penduduk surga ketika di surga adalah di sana ada pasar. Para ulama berbeda pendapat tentang aktivitas yang dilakukan oleh ahlul jannah ketika mereka berada di pasar surga. Sebagian ada yang mengatakan, dan ini pendapat lajnah daimah, ahlul jannah ketika di pasar surga, mereka itu reuni, bertemu dengan kawan-kawannya yang dulu ketika di dunia sama-sama berjuang dalam kebaikan, sama-sama berjuang dalam menjaga kebenaran. Maka nanti mereka kembali akan dikumpulkan oleh Allah dan bisa reuni di pasar surga. Lalu mereka saling cerita. Ceritanya gimana kok Bapak bisa sampai surga? Ceritanya gimana kok kamu bisa berhasil sampai surga? Akhirnya mereka menyampaikan success story. Pengusaha itu kalau saling kumpul terus saling cerita tentang rahasia suksesnya, itu bisa semakin bahagia dia. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada penduduk surga, salah satunya dengan cara seperti ini. Berkumpul lalu mereka melakukan sukses, saling cerita kesuksesan. Saya dulu seperti ini, seperti ini. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ya. Allah bercerita dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang bagaimana perkataan penduduk surga. Mereka pada saat di surga, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Satu sama lain mereka saling menghadap. Lalu saling bertanya. Kemudian mereka mengatakan, inna kunna fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kami dulu ketika di dunia, ketika bersama keluarga kami itu selalu merasa takut kepada Allah. Famannallahu alaina, lalu Allah memberikan kenikmatan kepada kami, wa waqana adzabas samum, dan Allah melindungi kami dari azab yang isinya racun, yaitu neraka. Sehingga mereka saling bercerita, kenapa kok kamu bisa sampai dapat surga? Itu ceritanya gimana? Success story itu terjadi di antara penduduk surga. Masya Allah. Sekarang belum waktunya Pak, nanti itu Pak. Kebanggaan yang disampaikan oleh para ahlul jannah disebabkan amal yang mereka miliki ketika di dunia. Tayyib. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa penduduk surga ketika di pasar, mereka itu ada bursa wajah. Bursa wajah itu maksudnya gimana Pak? Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pilihan wajah. Wajah model A, wajah model B, model C, model D. Ada banyak model pilihan wajah. Terus penduduk surga ini milih, saya pingin yang potongannya kayak gini. Nah, itu kan kayak di tukang cukur, ada di barbershop ada banyak penampilan rambut kan.
Saya pengen yang seperti ini. Tiba-tiba wajahnya berubah seperti itu. Dan itu semakin cakep. Datang ke pasar, upgrade wajah. Ya. Dia makin cakep. Pulanglah penduduk surga ini ke pasar. Dari pasar menuju rumahnya. Istrinya yang berada di rumah diubah oleh Allah jadi semakin indah. Maka pada saat mereka ketemu, istrinya itu kaget. Masya Allah, ketika kau meninggalkan kami, setelah kau datang, engkau lebih indah dibandingkan sebelumnya. Dan suaminya juga bilang yang sama. Tidaklah aku meninggalkan kamu ketika aku datang, kau lebih indah daripada sebelumnya. Jadi wajah penduduk surga di-upgrade. Semakin indah, semakin cakep, sehingga tidak ada istilah pasangan yang membosankan karena mereka berada di tempat itu selamanya. Masya Allah. Padahal kalau di dunia, Pak, makin lama berkeluarga, wajahnya makin upgrade, aku makin downgrade. Makin apa, Pak? Matanya sudah semakin blawur, kan gitu ya. Kulitnya makin keriput. Terus apa lagi, Pak? Giginya hilang satu demi satu, ya. Cairan dari dalam tubuh mulai keluar sedikit demi sedikit. Penampilannya jadi tidak menarik ketika orang itu berpasangan ketika di dunia. Semakin lama bukan semakin indah, tapi semakin lama semakin tidak indah. Beda dengan penduduk surga. Semakin lama mereka semakin indah. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Amin. Tayyib. Kemudian kata Nabi SAW, karakter yang terakhir, wala fi malihi bima yakrah. Dan istri tidak menggunakan harta suaminya untuk sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya. Sehingga jangan sampai ibu-ibu belanja namun untuk membeli sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya. Misalnya apa, Pak? Koleksi tanaman, ya. Beli tanaman terus ditumpuk di rumahnya. Sampai istrinya, suami itu nggak suka. Ini terlalu banyak tanaman yang ada di dalam rumah. Koleksi Tupperware, ya. Sampai rak-rak itu penuh dengan Tupperware, ya. Makanya saya sarankan kepada bapak-bapak, kalau ada rak kosong atau lemari kosong di rumah, segera diisi dengan buku sebelum keduluan Tupperware. Betul kayak gitu, Pak? Hah? Di rumah bapak kayak gitu? Iya, Masya Allah. Jadi kalau isinya sudah buku kan repot ya, berarti tempat. Baik. Nah kalau suami sudah nggak suka, istri nggak boleh. Loh, kamu kenapa beli ini? Kenapa beli ini? Kalau sampai ada seperti itu, istri harus minta kerelaan kepada suaminya. Kenapa istri harus minta kerelaan kepada suaminya? Karena ternyata tidak menyukai istri benda-benda seperti itu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan bagaimana menjadi wanita muslimah yang ideal. Dan saya yakin dari beberapa materi yang tadi kita sampaikan, sebagian besar sudah pernah kita dengerin, ya, dalam kajian-kajian terkait tema muslimah. Namun sekali lagi, yang namanya ilmu perlu diulang agar bisa menjadi motivasi yang terus sehingga terus teringat dalam hati kita, sehingga kita akan selalu disemangati untuk terus. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.